Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ananda-ananda ibu? Alhamdulillah sehat ya dan tetap semangat. Hari ini kita belajar tema 7, subtema 4, bentuk, warna, ukuran, dan permukaan benda, pembelajaran 1, 2, dan 3. Di sekitar kita ada banyak benda. Setiap benda memiliki ciri yang berbeda. Ciri benda berupa bentuk, ukuran, permukaan, dan warnanya. Kita akan mengamati ciri-ciri benda di sekitar kita. Baiklah ananda-ananda ibu, setiap benda itu memiliki ciri-ciri yang berbeda-beda. Kita bisa membedakan ciri-ciri tersebut berdasarkan ukuran, warna, bentuk, fungsi benda, dan lain-lain. Sekarang, perhatikan gambar-gambar berikut. Kita akan melihat persamaan dan perbedaan antara benda-benda berikut. Apakah persamaan dari kedua benda ini? Bentuknya sama ya. Bentuknya sama-sama boneka beruang. Jadi kita tulis di sini. Di sini sudah Ibu tulis bahwa bentuknya boneka beruang. Sekarang kita akan cari apa perbedaan antara kedua boneka ini. Terlihat jelas ya, ukurannya ada yang besar dan ada yang kecil. Berarti kita tulis di sini. Sudah Ibu tulis ya. Kalimatnya Ibu tulis ukurannya besar dan kecil. Apalagi perbedaannya? Warnanya ya. Ada yang warna coklat dan ada yang warna pink. Berarti kita tulis selanjutnya kalimat seperti itu. Di sini sudah Ibu tulis kalimat warnanya coklat dan pink. Gambar selanjutnya, apa perbedaan dan persamaan antara kedua benda ini? Kita mulai dari persamaannya. Persamaannya adalah sama-sama sebagai alat bermain. Kita tulis di sini. Selanjutnya, perbedaannya. Kita lihat bentuknya ya. Di sini bentuknya ada yang berbentuk segitiga dan ada yang berbentuk tabung. Kemudian kita lihat ukurannya. Ada ukuran yang besar dan ada yang ukuran kecil. Apalagi perbedaannya? Ya, ada yang berwarna kuning, biru, dan merah. Ada yang berwarna ungu dan kuning. Itulah perbedaannya ya, kita tulis di sini. Jadi perbedaannya dari bentuknya, yakni tabung dan segitiga, ukurannya besar dan kecil, warnanya kuning, biru, merah, dan kuning ungu. Selanjutnya gambar ketiga, apa persamaan dari kedua benda ini? Persamaannya sama-sama perlengkapan mandi ya. Ini adalah ember untuk meletakkan air dan ini adalah bola air yang digunakan sebagai alat bermain anak-anak di air. Kemudian, apakah perbedaan antara kedua benda ini? Kita lihat dari bentuknya ya. Ember berbentuk tabung dan bola berbentuk bulat. Kita tulis di sini. Apalagi perbedaannya selain dari bentuknya? Kita lihat juga dari ukurannya. Ember ukurannya besar dan bola ukurannya kecil. Apalagi perbedaan antara kedua benda ini? Kita lihat dari warnanya.
ember berwarna oranye, dan bola berwarna-warni. Selanjutnya, persamaan dan perbedaan antara kedua benda ini. Pertama, kita lihat persamaannya. Apakah persamaan antara kedua benda ini? Benda ini fungsinya sama-sama sebagai tas menyimpan wadah makanan. Kita tulis di sini. Jadi persamaannya terletak pada fungsinya, yakni sama-sama sebagai wadah tas makanan dan minuman. Selanjutnya, apakah perbedaan antara kedua benda ini? Kita lihat dari ukurannya ya, ada yang ukuran besar dan ada yang ukuran kecil. Kemudian kita lihat dari bentuknya. Ada yang bentuk persegi panjang dan ada yang berbentuk tabung. Kemudian apalagi perbedaannya? Ya, kita lihat dari warnanya ya. Ada yang berwarna biru dan ada yang berwarna hijau. Kita tulis di sini. Jadi ananda-ananda ibu, benda-benda di sekitar kita dapat kita lihat persamaan dan perbedaannya, baik dari bentuknya, ukurannya, warnanya, fungsinya, dan lain-lain. Adi dan Nina senang bermain bersama. Selesai bermain, mereka merapikan mainannya. Mainan jadi rapi dan tidak mudah rusak. Merapikan benda-benda yang telah digunakan adalah contoh aturan di rumah. Berikut contoh aturan lain di rumah Nina. Gambar pertama, yakni meletakkan sepatu di rak sepatu. Selanjutnya, merapikan buku setelah dibaca. Kemudian, merapikan buku selesai belajar. Dan yang terakhir, merapikan piring kotor setelah makan. Jadi, apa fungsi merapikan benda-benda setelah digunakan? Fungsinya adalah mainan jadi rapi dan tidak mudah rusak. Selain itu, ananda-ananda ibu, jika kita meletakkan dan merapikan benda-benda yang kita pakai ke tempatnya, maka ketika kita akan menggunakannya kembali, kita akan lebih mudah menemukannya. Jadi ananda-ananda ibu jangan lupa mempraktekannya ya, yakni meletakkan dan merapikan kembali benda-benda yang sudah kita pakai ke tempatnya. Ukuran benda di sekitar kita berbeda-beda. Ada benda yang berukuran besar, ada juga benda yang berukuran kecil. Perhatikan gambar berikut, buatlah kalimat untuk membandingkan benda-benda pada gambar berikut. Perhatikan gambar A dan gambar B. Ingat, ketika kita ingin membandingkan benda, maka kita menggunakan kata lebih besar atau lebih kecil dari. Sekarang perhatikan gambar di bagian A. Di sini ada celana. Celana berwarna hijau dan celana berwarna kuning. Yang mana yang berukuran lebih besar? Ya, celana hijau ya. Jadi kita bisa membuat kalimatnya, yakni celana hijau lebih besar dari celana kuning. Seperti ini tulisan kalimatnya ya, celana hijau lebih besar merupakan pembanding ya dari celana kuning. Selanjutnya, gambar pada bagian B. Di sini ada sweater dan kaos. Yang mana benda yang lebih besar? Ya, sweater ya.
Jadi kita gunakan kata pembanding yakni lebih besar. Kalimatnya yakni sweater lebih besar dari kaos. Seperti ini ya cara menulis kalimatnya. Selanjutnya kita akan berhitung berdasarkan soal cerita berikut. Deli mempunyai 76 buku cerita. Deli menyumbangkan 33 buku ceritanya. Berapa banyak buku cerita Deli sekarang? Berdasarkan cerita ini, apakah kita harus melakukan penjumlahan atau pengurangan? Perhatikan di sini ada kata menyumbangkan. Berarti kita melakukan pengurangan. Karena buku cerita Deli akan berkurang ketika disumbangkan. Jadi, angka 76 kita kurang dengan angka 33. Berapa hasilnya? Kita akan menghitungnya dengan susun ke bawah ya. 76 dikurang 33. Simbol kurang. 6 dikurang 3. Hasilnya adalah 3. 7 dikurang 3. 7, jarinya dibuka, ditutup 3. Hasilnya adalah 4. Berarti buku cerita dari sekarang adalah 43 buku cerita. Kita tulis sini 43 buku cerita. Selanjutnya kita akan menulis tegak bersambung berdasarkan kalimat ini. Ciri-ciri benda. Pertama, kita tulis C kapital dalam tegak bersambung. Seperti ini. Kemudian garis sambung. Dilanjutkan dengan I garis sambung. Jangan lupa diberi titik. R seperti ini ya. Dan I garis sambung. Ciri C berukuran kecil, kemudian garis sambung. Kita beri huruf I dan titik. R lagi, garis sambung. Kemudian I. Dapat dibaca ya, ciri-ciri. Kemudian B dalam tegak bersambung seperti ini. Dilanjutkan dengan huruf E, garis sambung. Kemudian N, garis sambung. Dan D, kita tarik garis ke atas dan ke bawah. Kemudian garis sambung. Dan yang terakhir huruf A. Ciri-ciri benda. Silakan ananda-ananda ibu praktekkan penulisannya. Demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.